Baru saja kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada umat-umat Tuhan. Kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita membaca, bahwa kita ini adalah Israel rohani. Ya. Zaman 2000 tahun yang lalu ada Israel jasmani. Ya. Mereka disuruh kepada Tuhan, ya Allah, untuk supaya dikeluarkan mereka dari Mesir pergi ke Kanaan. Karena apa? Mereka mengalami tekanan hidup yang begitu luar biasa. Sehingga mereka berseru kepada Bapa di surga. Bapa di surga memerintahkan Musa untuk keluarkan mereka. Tapi dalam perjalanan ada banyak mereka gagal. Kenapa mereka gagal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena mereka tidak tahan di dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Ya, sehingga timbullah persungutan yang keluar dari mulut mereka. Tentu Tuhan tidak senang anak-anak Tuhan yang senantiasa bersungut. Tuhan senang dengan anak-anak Tuhan yang senantiasa bisa mengucap syukur dalam segala hal baik dan tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka gagal. Mereka tidak bisa masuk, hanya Yosua dan Kaleb. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang lain sebanyak 2 juta orang ada di mana mereka? Mereka mati di padang gurun. Kenapa mati di padang gurun? Karena hidupnya tidak pernah mengucap syukur. Tuhan sudah banyak menolong mereka, menjaga mereka, melindungi mereka. Tetapi mereka tidak pernah mengucap syukur. Yang keluar dari mulutnya hanya persungutan. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong agar supaya jemaat Surya Kebenaran, kalau Bapak Ibu tidak mau dilemparkan di padang gurun sama Tuhan, stop itu mulut yang keluar senantiasa bersungut-sungut kepada Tuhan. Ucap syukur saja atas kebaikan-kebaikannya. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, baik dan tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan. Seperti bangsa Israel ini, mereka telah dipilih. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih. Ya, yang telah kupilih. Kita ini adalah keturunan Abraham. Ya. Yang telah kupilih, kita ini adalah umat-umat yang telah dipilih. Karena Tuhan tahu, Tuhan pilih kepada kita karena Tuhan lihat hati kita. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Hati Bapak Ibu cocok dengan Tuhan apa tidak? Karena Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bagaimana Bapak Ibu, apa termasuk juga orang-orang yang dipilih Tuhan? Hari ini kita berbicara tentang gereja kita 27 tahun. Tentu berdirinya gereja ini, Tuhan memilih saya sebagai pemimpin, saya sebagai gembala. Tuhan tahu hati saya. Dari sekelilingi begitu banyak jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan telah memilih. Dikatakan di sini, ya. Di dalam ayat 9, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Tuhan telah memanggil saya dari penjuru-penjuru, dari dunia-dunia yang gelap. Tuhan telah memanggil saya dan memilih saya untuk menjadi hambanya. Dan saya percaya Tuhan tahu hati saya. Kalau Tuhan tidak tahu hati saya, tidak mungkin Tuhan pilih. Kita ingat pada waktu Saul, bangsa Israel yang dipimpin oleh Saul. Saat itu mereka dipimpin oleh Saul. Dan Saul melakukan yang salah. Rakyat minta kepada Allah supaya ada raja yang digantikan. Dan pada waktu raja digantikan, pikir-pikir siapa yang harus dipilih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dipilih adalah anak Isai. 8 orang berdiri di depan.
Dan Tuhan katakan kepada Samuel, 7 ini saya menolak semua mereka. Karena yang saya melihat bukan parasnya, bukan gantengnya, bukan apa-apanya. Tetapi yang saya melihat hati. Coba kamu pergi. Di sana, di ladang sana ada satu anaknya Isai. Siapa? Itu adalah Raja Daud. Dia sedang mengembala kambing dan domba. Itu yang saya pilih. Karena saya tahu hatinya. Ya, kadang kita berpikir bahwa saya ini dipilih Tuhan. Saya ini dipilih Tuhan. Kita boleh mengatakan dipilih Tuhan. Tetapi apakah Tuhan memilih? Sebenarnya Tuhan mau memilih semua. Tidak ada satu pun. Tetapi Tuhan tahu ada hati orang yang bisa dipilih. Karena yang saya pilih bukan luarnya, yang saya pilih dalamnya. Siapa? Raja Daud melihat hatinya. Seperti saat ini, dari gereja 27 tahun. Pada waktu itu gereja ini sedang bergejolak. Ya, saya lagi melayani di Perak Timur. Tapi Tuhan pilih kepada saya, ayo ambil ini gereja, ambil alih ini gereja, ambil alih ini gereja. Saya bilang tidak Tuhan, saya bukan jadi seorang hamba Tuhan, saya ini jadi pengusaha. Biar saja saya kau pakai dan saya bisa menjadi berkat. Tuhan bilang aku dah butuh uangmu, aku hanya butuh engkau. Karena Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu hati saya. Bukti sampai sekarang 27 tahun. Ya, saya masih tetap setia. Saya masih tetap taat. Saya masih tetap sungguh-sungguh. Sekali lagi bukti. Ya, 27 tahun. Saya masih tetap setia. Saya masih tetap taat. Saya masih tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau bukan saya dipilih Tuhan, saya sudah mencetat. Saya sudah tidak setia lagi. Saya sudah lari. Tolong firman Tuhan, Kesia. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi sore hari ini. Kita ini semua umat yang telah dipilih sama Tuhan. Ya. Mari kita jaga baik-baik. Dan katakan di dalam ayat yang selanjutnya. Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Kalau kita punya hati cocok dengan Tuhan, Tuhan memilih kepada kita dan tidak menolak. Tidak menolak. Kadang kita berpikir, oh orang ini hebat ya. Khotbahnya bagus ya. Tapi kita tidak tahu hatinya. Begitu tidak tahu kesetiaannya. Awalnya mungkin bagus. Pertengahan mungkin bagus. Akhirnya bagaimana? Tapi kita belajar daripada Paulus yang dulu Saulus. Awalnya bagus, pertengahannya bagus, akhirnya bagus. Dia bagus sehingga dia menerima mahkota. Itu yang benar. Maka itu saya senantiasa berkata, awal dan akhir semuanya harus bagus. Sehingga dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Tolong dikasih keluar. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Bisa tolong? Bagaimana? Ya. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Bisa? Tolong. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tolong. Ya. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya. Lanjut ayatnya ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Ya. Rasul Paulus, karena dia bisa menjalankan awal, pertengahan sampai akhir, dan akhir dia mendapatkan mahkota kemuliaan. Artinya apa? Dia lakukan semua dengan setia. Dia jalankan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang diperintah Allah, dia lakukan dan dia lakukan. Dan senantiasa yang keluar dari mulutnya ada ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Saya berpikir-pikir pada waktu itu, ini saya berbicara karena ulang tahun gereja. Saya berpikir-pikir pada waktu itu, saya dipanggil Tuhan melayani. Saya mau makan apa? Saya dari seorang pengusaha. Saya mau makan apa? Bagaimana kehidupan saya? Yang selama waktu saya bekerja, pendapatan saya, hidup saya, dan sekarang Tuhan bawakan sama saya jadi seorang hamba Tuhan yang dipilih Tuhan. Secara manusia pada waktu itu saya tidak mau. Ya wajar saya tidak mau. Karena apa? Saya memikirkan bagaimana rumah tangga saya, bagaimana istri saya, bagaimana kehidupan saya. Pada waktu itu saya baru punya anak satu, Andre. Kesia belum. Di mana saya harus hidup dengan berglamor, bagaimana dan lain-lain segalanya semua. Tapi karena Tuhan tahu, Dia pilih kepada saya, tapi saya tidak mau. Diizinkan dulu saya turun ke bawah. Sampai saya turun ke bawah, baru saya ditawari, bagaimana, apakah engkau mau apa tidak. Kan manusia kan begitu, diizinkan turun ke bawah dulu baru ditawari Tuhan. Kalau masih ada posisi di atas ditawari kan tidak mau. Kebanyakan 99% tidak mau. Disuruh turunkan ke bawah dulu baru mau. Sesudah turun ke bawah ditawarkan ya mau. Apa boleh buat orang bilang. Ya jalankan. Tapi kita melihat 27 tahun. Pada waktu saya dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, dan Tuhan lakukan, memberikan tempat ini. Dasar untuk mengambil alih tempat ini tidak ada dasar. Mungkin senantiasa saya sudah bersaksi, makan pun susah. Apalagi mau ambil alih gereja ini dengan uang yang cukup besar pada waktu itu. Tahun 1998, 99, uang begitu besar. Uang saya di rumah sendiri saja, makan tidak ada. Suruh ambil alih gereja ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan taruh? Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, dikatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan hanya berkata, jangan takut sebab Tuhan menyertai engkau. Dari mana ayat ini? Pada waktu saya sedang putus asa, saya diajak oleh hamba-hamba Tuhan pergi ke Ungaran, ambil puasa 3 hari 3 malam. Saya bingung bagaimana saya pergi ke sana saja uang tidak punya, segalanya tidak punya. Mau isi minyak berangkat dari sini juga uang tidak ada. Tetapi Tuhan bisa antarkan terus mobil itu sampai di Ungaran. Pada waktu itu belum jalan tol. Masih dengan jalan ikut jalan bawah. Perjalanan 14 jam. Berangkat malam, pagi baru sampai 14 jam. Ya. Tapi di situ kita melihat perjalanan ini semua Tuhan tolong. Berangkat minyak mobil, pres tidak ada. Tetapi dalam perjalanan Tuhan itu tolong. Dia memakai siapa? Ada orang telepon kepada saya. Kamu ada di mana sekarang? Kok saya kepingin berbicara ketemu kamu. Oh ya saya sekarang dalam perjalanan. Mau kemana? Mau ke Ungaran. Ayo mampir sebentar. Saya mampir. Dan pada waktu itu saya mampir, saya dikasihkan uang. Untuk apa? Ini ada berkat titip untuk kamu. Uang itu persis untuk bayar bensin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan menyertai. Di dalam perjalanan sampai di Ungaran, Bapak Ibu sudah tidak ada apa-apa lagi. Habis uangnya. Tuhan ini bagaimana? Tentu kita berdoa. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tesalonika. Ayatnya yang ke-17, ke-16 kita melihat. 1 Tesalonika yang ke-5 ayat yang ke-17 kita lihat. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat. Tetaplah berdoa. Sampai di sana untuk apa? Kita berdoa.
sama Tuhan. Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Engkau sudah memanggil saya sebagai hambanya. Dasar apa saya harus hidup? Seperti Bapak Ibu yang mungkin saat ini dalam keadaan kesulitan, senantiasa keluar dari mulut mengatakan, dasar apa saya harus hidup? Ada firman Tuhan mengatakan, berdoa. Saya berdoa di situ Tuhan keluarkan ayat ini. Jangan takut, Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Jangan takut, akan menyertai engkau 27 tahun yang lalu. Jangan takut, aku akan menyertai engkau. Kata menyertai itu yang sampai sekarang Tuhan sertai. Kata menyertai itu yang sampai sekarang, kalau Bapak Ibu melihat, ya, sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang saya diberikan bonus. Tadi pagi saya sudah saksikan bagaimana saya pada waktu itu berdoa minta sama Tuhan. Karena waktu itu kami hanya punya anak satu, Andre. Tidak cukup kalau satu saja, harus minta 2. Kalau bisa anak perempuan, Tuhan. Berdoa minta sama Tuhan, Tuhan kasih ini. Maka itu tadi saya bilang sama dia, kamu ini anak pemberian Tuhan. Papa dengan mama sudah serahkan kamu kepada Tuhan. Ya, kamu jangan macam-macam. Serahkan sama kamu sama Tuhan, kamu jalankan. Sambil kau bekerja, kau melayani Tuhan, saya percaya hidupmu itu sudah diatur sama Tuhan. Kalau Tuhan yang memberikan itu lain, kekal. Kalau dunia yang memberikan itu semu. Saya sudah ingatkan, kamu ini sudah diserahkan sama Tuhan. Karena kamu ini anak pemberian. Bayangkan hari ini Kesia ulang tahun. Ya, gereja ulang tahun. Kok aneh, kok persis. Kenapa tidak seperti kakaknya besok tanggal 8 baru ulang tahun. Kok kenapa sekarang tanggal 7. Ini adalah pemberian Tuhan. Maka itu saya bilang, hati-hati kamu punya hidup. Ya, dan dikatakan di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, kadang kita bimbang. Bagaimana ya ini hidup ya. Tadi saya melihat lagi PT Gudang Garam mengadakan PHK massal, putus hubungan kerja seluruh. Aduh, saya bilang ini perusahaan yang begitu besar bisa bangkrut. Ya, karena keadaan. Sekarang ini banyak orang bimbang. Sudah Bapak Ibu jangan bimbang. Ya, gembalamu yang sekarang ada ini, yang senantiasa menjadi contoh, apa yang mau dibimbang. Kami di gereja sini 5 roti 2 ikan. Ya, hanya punya 5 roti 2 ikan, tapi senantiasa bisa memberikan makan yang begitu banyak. Menolong orang-orang yang begitu banyak. Dari mana? Karena dari Tuhan. Jangan kita bimbang. Berapa banyak bimbang, takut dan lain-lain. Tidak usah. Kalau kita sudah merasakan kita ini adalah umat pilihan Tuhan, sudah jangan bimbang, jalankan saja. Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34 Tuhan katakan. Ya, Matius 6 ayat 34. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan bimbang. Jalankan saja. Jangan berpikir hari besok bagaimana, hari besok bagaimana. Kalau saya melihat Opung ini dia tidak bimbang. Saya lihat di tangannya ada berlian, di sini ada berlian, tak takut pula tak aku. Kalau kurang, damai, ini ambil ini berliannya Opung. Pergi juallah kau, dapatlah uang banyak, tidak bimbang. Tetapi yang macam kita begini kan bimbang. Bimbang dan bimbang dan bimbang, ragu dan ragu dan ragu. Ya, sudah, tapi punya harta banyak. Tapi yang lain juga ada masalah, juga bimbang. Bagaimana sakit saya ini
Bisa sembuh apa tidak? Kadang kita bimbang. Maka itu Tuhan bilang kepada kita sore hari ini, jangan bimbang, ya, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Aku akan menolong engkau. Kita semua yang ada saat ini. Mungkin ada yang posisi sakit. Jangan takut, Tuhan bilang, aku akan menolong, tinggal kita mau percaya apa tidak. Kita mau percaya apa tidak. 27 tahun. Saya berpikir-pikir, saya renung-renungkan. Istri saya ini kan gandeng saja sama saya. Anak-anak saya ini kan gandeng saja sama saya. Saya ini kan yang jadi kepala. Bagaimana saya harus menghadapi hidup ini? Bagaimana saya harus menangani gereja ini? Bagaimana saya harus menanggung semua biaya-biaya ini? Dari mana? Tapi saya tahu, saya punya Tuhan yang sudah memilih sama saya. Dia akan tolong, dan dia akan jaga, dia akan lindungi, dia akan sertai. Berpikir-pikir dari mana? Coba Bapak Ibu yang pintar-pintar mikir sekarang. Gereja kita ini dari mana? Anggaran-anggaran. Bisa berjalan semua sampai selesai. Bahkan bukan hanya 5 roti 2 ikan saja yang ada. Tapi ada kelebihan 12 bakul. Bisa membagi-bagi orang. Bisa membagi-bagi orang. Karena apa? Karena Tuhan. Karena kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya ajak kepada Bapak Ibu. Yang saat ini melihat nyata. Kalau Bapak Ibu tahu gereja ini. Bagaimana dia punya kebutuhan-kebutuhan. Dasarnya tidak bisa. Tapi karena ada Tuhan dalam hidup ini. Saya melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan buat. Lanjut kita melihat. Di dalam ayatnya yang ke-11. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Inilah firman Tuhan yang kita percaya. Yang Tuhan bilang jangan kau takut. Orang-orang banyak melayani ini Bapak Ibu. Banyak sekali tantangan, halangan, rintangan. Yang membantah-bantah, yang ajak berkelahi. Banyak. Selama 27 tahun dipikir enak-enak saja. Saya melayani. Tantangan-tantangan terlalu banyak. Apalagi kita harus menghadapi tidak semua domba. Kita menghadapi juga banyak kambing yang bertanduk. Saya senantiasa dituding. Saya senantiasa diludah. Senantiasa difitnah. Segalanya semua. Tapi saya diam. Dan sampai saat ini. Apa yang firman Tuhan katakan. Engkau cari orang-orang itu sudah tidak ada. Saya mengucap syukur saja. Saya tahu ini firman. Tuhan sudah ngomong. Gak usah kamu takut. Banyak tantangan. Banyak orang-orang bahkan yang melawan, berontak. Ya, sampai kadang urusan polisi. Tapi saya diam saja. Dan sekarang saya cari orang-orang itu semua pada susah. Dan bahkan mereka yang datang kepada saya untuk minta tolong. Tapi saya harus tolong kepada mereka. Saya harus tolong. Kenapa firman Tuhan katakan, kejahatan jangan kamu balas dengan kejahatan. Kejahatan kamu balas dengan kebaikan. Berapa banyak jemaat-jemaat Tuhan. Dulu jemaat di sini Tuhan izinkan banyak. Saya menangkan semua.
Tapi mereka pada waktu mereka sudah mulai ada angin sedikit, sudah jalannya kan lain. Itu kan manusia. Bersyukur kalau masih ada di antara Bapak Ibu yang ada angin ini masih tetap duduk manis, masih tetap nurut, tetap taat. Ya. Tapi ada berapa banyak orang sudah ada angin sedikit sudah lain, goyangnya sudah lain karena dia merasakan sudah ada angin. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu takut sama mereka. Itulah manusia yang senantiasa hidup di dalam dosa. Itulah manusia. Maka itu dia izinkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dia izinkan anak yang tunggal, Yesus Kristus datang supaya siapa yang percaya kepada dia akan meninggalkan semua manusia lama. Dia akan diselamatkan. Yang tidak percaya, karena dia tidak percaya manusia lamanya masih tetap ada, dia akan binasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini, mari Tuhan pesankan kepada kita. Ada satu ayat, saya tidak melanjutkan yang lama lagi. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Siapa yang menolong kita? Manusia tidak. Yang menolong kita itu Tuhan. Sekali lagi, yang menolong kita itu Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, mari. Bapak Ibu yang sudah sekian puluh tahun, bahkan mungkin dari anak sekolah minggu yang ada di sini. Bapak Ibu lihat baik-baik. Iya ya, gereja ini masih tetap berdiri dengan kokoh. Bahkan bukan hanya berdiri aja, menjadi berkat bagi orang lain. Itu udah gampang. Gereja ini masih tetap berdiri. Ya, semuanya. Apakah ini semua karena manusia? Tidak. Semua ini karena Tuhan. Bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Kami kurang lebih 1 minggu, 1000 lebih. Kalau saya tidak salah, orang yang harus kami berikan berkat kepada mereka. Hampir jalan 5 tahun sudah, hampir 5 tahun. Tapi masih tetap berjalan dengan baik. Barusan ini hari Sabtu, ya Jumat itu saya berpikir, waduh hari Sabtu ini iwa apa yang mau dikasih kepada orang-orang, kepada yang ada di pinggir jalan ini. Apa ya, berdoa sama Tuhan, tiba-tiba mobil cold diesel datang membawa ikan begitu banyak. Penuhin itu freezer dan ikan itu bisa dipakai. Terima kasih Opung punya anak, Bu Cici ini luar biasa. Ya jangan bilang apa, karena Tuhan, dia sergap, dia lakukan semua itu. Ya. Percaya itu karena Tuhan dan didampingi oleh dayang-dayangnya yang ada di samping. Luar biasa. Dan juga Ibu Andreas ya dengan ibu-ibu yang lain. Semangat semua melakukan. Dan juga terima kasih kepada Devina. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kita tidak boleh takut menghadapi semua ini. Jalankan saja. Ya, percaya. Bapak Ibu renungkan sejenak. Ya, nanti saya minta pemusik, singer, renungkan sejenak. Iya ya, gereja kita 27 tahun ya dengan seperti ini. Tapi kok hidup ya? Siapa ya di belakangnya ya? Apakah Sabrina? Siapa di belakang? Apakah Devina? Siapa di belakang? Apakah Mbak Ani? Siapakah di belakang? Apakah Aritonang? Yang di belakang adalah Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari mungkin selesai.